Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Talk, sebuah podcast bincang santai mengenai ekspor bersama saya tentunya Haris Agung Haris Setiawan yang selalu mengundang expert di bidang ekspor tentunya. Hadir tiap pagi jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Nah, tema bincang santai kita pada pagi hari ini mengenai Trade Expo Indonesia. Jadi 3 minggu yang lalu sudah mengundang salah satu expert berbicara mengenai Trade Expo Indonesia, dan kali ini kita undang lagi beliau, Mas Arik. Nah, kita akan berbicara mengenai Trade Expo Indonesia dengan expert kita kali ini, Mas Syarif Hidayat dari Kontaineran.id. Selamat pagi, Mas Arik. Selamat pagi, Pak Haris. Baik. Pak Haris gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih, Mas Arik, sudah bergabung lagi nih di Export Talk. Nah, kali ini kita akan menggali lebih dalam mengenai Trade Expo Indonesia yang saya lihat juga di kontennya Mas Arik ini beberapa waktu belakangan ini juga berbicara mengenai Trade Expo Indonesia. Nah, jadi kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai itu, khususnya mengenai checklist nih, mungkin bisa kita bicara checklist atau mungkin tahapan yang akan dilalui karena temanya adalah checklist persiapan mendapatkan buyer di Trade Expo Indonesia 2022. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang kita pada pagi hari ini, kita putar dulu nih teasernya mengenai Trade Expo Indonesia, Mas Arik. Boleh. Silakan, Mas Selamat. In the early pandemic era, Indonesia experienced economic contraction. Fortunately, the Indonesian government has been able to restore economic sectors in the country by implementing various policies. Indonesia's economy is predicted to recover and grow stronger in the future. One effort that the government will undertake to support the economic growth is to hold the biggest trade show, 37th Trade Expo Indonesia. This year, Trade Expo Indonesia will be held in a hybrid mode, where the offline event will be held from October 19th to 23rd, 2022 at Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Tangerang, Banten Province. Meanwhile, the online event will be held on October 19th to December 19th, 2022 through Trade Expo Indonesia's official website, www.tradeexpoindonesia.com. Adapting the theme of strengthening global trade for stronger recovery, Trade Expo Indonesia 2022 will present more than just trade shows. The 37th Trade Expo Indonesia will showcase Indonesia's finest export products, which are expected to help increase Indonesia's export value and strengthen the country's position in the global trade. Trade Expo Indonesia will be held in Indonesia Convention Exhibition, BSD Tangerang. The trade show will occupy 7 halls, which are divided into 7 zones. Manufactured products, fashion and accessories products, healthcare and beauty products, medical equipment, furniture and home decor products, food and beverage products, digital and services. Furthermore, Trade Expo Indonesia 2022 will also organize concurrent events such as the Trade, Tourism and Investment Forum, International Seminar, Business Counseling, Business Matching, and Special Stage. As the biggest trade show in Indonesia, Trade Expo Indonesia has been marketed as successful in promoting and facilitating more business transactions between Indonesian exporters and international buyers for years. Total transaction of Trade Expo Indonesia between the period of 2017 and 2021, $26.55 billion. Total visitor numbers 2017 to 2021, 142,171 visitors. Target for Trade Expo Indonesia 2022, 1,000 exhibitors, 25,000 offline visitors,
33,000 online visitors. Other programs that will make the Trade Expo Indonesia 2022 different from the previous years is fashion shows by Jakarta Muslim Fashion Week 2023, which will feature Muslim fashion collections from various Indonesian designers. Get ready and be sure to participate in Trade Expo Indonesia 2022. Nah, itu dia teasernya dan websitenya tadi sudah ada di terakhir www.tradeexpoindonesia.com ya. Jadi silahkan langsung saja bisa masuk ke situ. Bagi yang belum daftar pun mungkin masih ada kesempatan nih untuk menjadi exhibitor, tetapi bagi yang belum sempat dan mungkin sudah kehabisan slotnya ya bisa ikut saja karena ini bisa diikuti kita selaku peserta juga. Jadi biar ada gambaran pameran ekspor itu seperti apa. Nah, karena diadakan juga secara offline dan online. Jadi kalau memang ada di sekitaran Jakarta atau mungkin memang benar-benar niat ingin tahu rasanya pameran ekspor internasional itu seperti apa ya, silahkan langsung daftar ke BSD, ASBSD karena baru kali ini setelah pandemi 2 tahun kita adakan secara hybrid. Jadi offline-nya ada tanggal 19 sampai dengan tanggal 23. Tapi bagi yang di daerah yang agak jauh dari Jakarta, mungkin di pelosok-pelosok Indonesia, silahkan saja masuk ke website tersebut dan ikuti pamerannya karena akan berlangsung secara online juga sampai dengan akhir Desember. Itu mengenai Trade Expo Indonesia dan 3 episode yang lalu kita undang Mas Syarif Hidayat, Mas Arik, karena Mas Arik di tahun 2019 ikut Trade Expo pertama kali dan dapat bayar pertama kalinya waktu Trade Expo. 2 tahun setelah itu karena online tidak mengikutinya. Nah saat ini Mas Arik ikut lagi. Nah saya yakin Mas Arik pasti ada target nih dapatkan bayar juga nih. Dan pasti menurut saya sudah ada pelajaran selama dari 2019 sampai dengan tahun 2021 dan ya insya Allah lah. Kemarin saya sampaikan rezeki anak soleh, kali ini juga pasti akan dapat bayar lagi, bismillah gitu. Jadi kita ingin mendengarkan checklistnya atau mungkin tahapan-tahapan yang Mas Arik lakukan, karena saya kemarin komunikasi Mas Arik, beliau bersedia menjelaskan hal ini supaya teman-teman yang lainnya juga bisa melakukan hal yang serupa dan tentunya bisa mendapatkan bayar. Bukan begitu ya Mas Arik ya? Betul Pak. Siap. Luar biasa. Jadi bagi Mas Arik, kompetitor itu bukan ada lah kalau sesama Indonesia, tetapi kita akan bersama-sama supaya dapatkan inquiry sebanyak-banyaknya, pecah telur sebesar-besarnya begitu. Betul. Silakan Mas Arik, mungkin bisa melanjutkan obrolan kita dengan checklistnya itu, begitu. Baik. Mas Arik. Baik, terima kasih banyak Pak Haris. Mohon izin share screen ya Pak. Ya, wah langsung nih di share screen nih. Iya, kita share screen. Kita langsung kasih dagingnya ya, Mas Arik ya. Iya, betul Pak. Siap. Oke. Ini keikutsertaan kedua ya, berarti Mas Arik ya. Betul Pak. Jadi di tahun 2022 ini kita nggak mau ketinggalan karena analisis sederhana aja bahwa 2 tahun kita vakum nggak ada pameran. Kemungkinan besar di tahun 2022 ini para buyer dan juga mungkin kita sebagai supplier kangen nih Pak bisnis trip nih. Nggak mau cuma jalan-jalan doang, tapi kita pengen ada kegiatan bisnisnya. Nah, di tahun 2022 ini kesempatan yang bagus bagi saya, terutama saya pribadi dan juga teman-teman di Konteneran ID untuk nggak ketinggalan mengikuti pameran Trade Expo Indonesia 2022 ini. Nah, untuk lokasinya sendiri, kami di Konteneran ID kebetulan kita bersama teman-teman yang lain. Saya ajak juga teman-teman di Konteneran ID, komunitas Konteneran ID untuk ikut. Dan kita ada di zona provinsi dan KL dengan nomor 10080. Itu dari pintu masuk ke sebelah mananya ya, Mas Arik ya? Dari pintu masuk di sebelah DIY. Oh, oke. Di belakang DIY Pak, di sekitar sini. Oke, siap. Nah.
di sekitar daerah istimewa Yogyakarta ini, Pak, di belakangnya ini, Oke. 10080. Dan ada beberapa produk kami yang ingin kami pamerkan, terutama ada beberapa produknya, yaitu yang pertama adalah palm sugar, kemudian satu jenis produk ya berarti ya? Ya, betul Pak. Jadi kita bareng-bareng dengan anggota komunitas yang lain, kita ajak juga untuk pameran, untuk merasakan pameran internasional seperti apa, karena mau nggak mau ke depan dalam proses bisnis, terutama yang berorientasi ke ekspor ya, produk ekspor, pasti kita setiap tahun akan berpromosi, baik itu secara online maupun secara offline. Nah, karena offline yang kita target adalah pameran di luar negeri, tapi karena memang mungkin dananya belum siap, jadi kita coba untuk latihan pameran internasional di dalam negeri. Kebetulan Trade Expo Indonesia menjadi salah satu target kami untuk kami ikuti. Nah, untuk produknya sendiri kita ada palm sugar, kemudian ada kopi, ada kemiri atau candle nut, ada emping melinjo juga, kemudian ada VCO, ada coconut oil, kemudian ada palm broomstick, kemudian ada natural hand fan bambu atau tampah ya Pak, bahasa kitanya tampah gitu. Kemudian juga ada briquette, ada beras jagung, kemudian ada beras ketan hitam, kemudian ada bawang merah goreng, coco fiber, wood pellet, kapok fiber, dan keripik tempe. Jadi itu merupakan produk-produk dari komunitas kontenan.id. Barangkali nanti Bapak Ibu ITPC atau atas perdagangan bisa mampir ke booth kita akan sangat bangga Pak untuk siap. Bapak Ibu bisa hadir di booth kita. Kemudian untuk persiapannya, kami ada beberapa persiapan. Yang pertama adalah dekorasi. Tentu kita dekorasi ini disesuaikan dengan budget kita ya, yang UMKM, sehingga dekorasinya kita bikin simple tapi elegan aja. Yang penting enak dilihat, nggak kotor, bersih, dan orang bisa mampir dengan senang. Kemudian yang kedua, kita siapkan yang namanya adalah sampel showing. Nah, ini sampel yang kita taruh biasanya untuk dipajang, betul Pak. Untuk dipajang. Kemudian yang ketiga ada sampel cadangan. Nah, sampel cadangan itu sebetulnya sama dengan sampel showing, tapi ada cadangannya, sehingga nanti bila ketemu dengan Bapak Ibu ITPC atau atas perdagangan ataupun buyer, kita bisa memberikan sampel cadangan tersebut yang utuh. Sehingga itu akan lebih mempermudah, barangkali nanti ada negosiasi tahap lanjut, buyer bisa melihat secara utuh tanpa mengurangi sampel showing selama Trade Expo Indonesia. Betul. Berarti sampel showingnya tetap ada ya? Tetap ada, betul Pak. Betul. Kemudian yang selanjutnya ada tester, terutama untuk produk-produk food and beverage. Kita siapkan tester, barangkali nanti pengunjung bisa mencicipi bahwa produk kita itu enak-enak, bagus-bagus gitu. Yang selanjutnya kita ada goodie bag. Goodie bag ini untuk penghargaan kepada pengunjung lah. Kita beri semacam goodie bag yang isinya rata-rata adalah sampel dalam bentuk kecilnya aja Pak. Jadi mungkin sampel showing kita ada kemasan yang 1 kilo atau 500 gram. Nah, mungkin di goodie bag ini kita kasih yang 100 gram atau 50 gram sebagai bingkisan. Kemudian yang selanjutnya yang mereka ya. Betul Pak. Betul. Kemudian yang selanjutnya ini kita harus persiapkan yang namanya brosur. Brosur ini tentu menjadi salah satu tools marketing, tools promosi ketika pada saat di Trade Expo Indonesia. Brosur ini juga sangat penting karena buyer biasanya tidak banyak waktu untuk ngobrol di tempat, sehingga bila ada pertukaran brosur atau kita kasih brosur dan sekaligus kartu nama, itu nanti akan mempermudah komunikasi, negosiasi tahap lanjutan. Dan yang terakhir adalah kartu nama. Ini juga mempermudah perkenalan kita dan juga produk kita dan juga perusahaan kita kepada buyer maupun stakeholder yang ada di Trade Expo Indonesia. Oke.
Ya, Nah, kemudian selain kita mempersiapkan produk-produknya dan mempersiapkan segala macamnya, kita juga ada kegiatan untuk menunjang persiapan dan juga hari pelaksanaan atau hari H pada saat Trade Expo Indonesia. Di Kontaineran ID sendiri kita ada meeting setiap minggu untuk mempersiapkan produk dan juga promosinya. Baik itu update mengenai brosur, update mengenai sampel, update mengenai brosur, atau konten yang mau diceritakan di brosur, unique selling point, dan yang lainnya. Jadi kita ceritakan di meeting atau kita diskusikan di meeting. Selain itu meeting kita membahas acara-acara Trade Expo Indonesia. Salah satunya adalah business counseling yang akan diadakan hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022. Betul, Pak. Dan kami rata-rata di Kontaineran ID negara tujuan ekspornya adalah Southeast Asia dan Australia, Asia dan Middle East. Jadi semoga ketiga ini tidak bentrok waktunya sehingga kita bisa mengikuti ketiga bisnis counseling ini dengan baik ya. Kemudian kegiatan selanjutnya yang kita laksanakan untuk menunjang persiapan adalah kontak buyer potensial, Pak. Jadi ITPC dan Atasé Perdagangan sudah dengan sangat baik mengundang para buyer-buyer potensial untuk datang ke Trade Expo Indonesia. Sedangkan kita sebagai exhibitor atau sebagai pengikut pameran, kita sebaiknya mengundang juga barangkali buyer tersebut mau datang ke Trade Expo Indonesia untuk diarahkan menuju booth kita. Jadi antara tugas ITPC dan Atasé Perdagangan dan kita sebagai exhibitor terus bersambung gitu, Pak. Betul. Kemudian yang selanjutnya kita ada business matching. Jadi di Trade Expo Indonesia 19 itu akan ada business matching dengan beberapa buyer ya. Biasanya kalau saya nggak salah ingat, jika ada buyer yang udah capek muter-muter atau memang nggak mau muter di pameran di lantai bawah, biasanya akan ke lantai 2, kemudian akan menghubungi announcer dan memberitahukan inquiry-nya seperti apa. Nanti announcer akan memberitahu bahwa ada inquiry dari buyer A, kemudian negara A dan kuantitasnya berapa. Nanti kita sebagai pemilik barang akan berbondong-bondong ngantri tuh, Pak. Ngantri dan juga nanti pitching langsung dengan buyer tersebut, sehingga itu juga akan melatih kita sekuat apa sih mental kita dengan buyer nih. Jadi ini akan jadi acara lagi atau enggak gitu ya? Ya, di prank lagi atau enggak. Ini jadi acara yang sebetulnya saya tunggu-tunggu juga, Pak, business matching ini. Kemudian yang terakhir yang pernah saya ikuti adalah ada talk show dengan buyer. Jadi talk show dengan buyer ini biasanya mengundang buyer-buyer yang sudah lama dengan Indonesia. Kalau di 2019 saya sempat ikutin itu Middle East, Pak. Middle East dan juga kebetulan bintang tamunya itu Mr. Fakih sama Mr. Muhammad Bawakit kalau saya nggak salah dari Dubai sama dari Saudi Arabia. Nah dari talk show tersebut kita bisa langsung tanya perspektif dari buyer itu seperti apa, cari supplier yang seperti apa, cari produk yang seperti apa, sehingga kita kalau kita bisnis atau produknya berorientasi ekspor ke negara tujuan ekspor tersebut, kita harus menyesuaikan produk kita dan juga perusahaan kita dengan perspektif dari buyer tersebut, sehingga itu akan jauh lebih mudah untuk matching, baik itu dari harga, kualitas, kuantitas, kemudian mungkin ada tambahan seperti social responsibility. Karena di 2019 Mr. Fakih dari Dubai, beliau berbisnis seperti handicraft gitu. Beliau justru melihat juga masalah social responsibility. Jadi supplier-supplier yang mempekerjakan teman-teman kita yang mohon maaf disabilitas itu jadi prioritas oleh Mr. Fakih. Jadi cerita-cerita mengenai social responsibility dan juga keunikan produk kita harus diangkat dengan baik, Pak, sehingga bisa betul-betul menarik buyer-buyer yang memang tertarik dengan produk kita. Kemudian mungkin cukup
Seperti itu dulu Pak untuk Siap. untuk Oke. materi saya kali ini. Terima kasih banyak. Ya, siap. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol persiapannya kontaineran IT dan tentunya sudah mendapatkan experience kan sebelumnya di 2019 dan saya yakin ini akan menjadi lebih baik. Tadi sudah disampaikan Mas Arik tahapan-tahapan yang dilakukan terkait pameran karena kita akan punya booth di situ. Harus dipersiapkan dengan matang. Tadi cukup bagus sekali yang persiapannya. Jadi memang persiapan itu yang paling utama. Ya, persiapan kita harus cek dan recheck. Kekurangan kita apa? Brosur umpamanya tadi. Brosurnya sudah cukup belum jumlahnya. Terus mungkin perlu dicek lagi, ternyata bahasanya, spellingnya kayak gitu harus dilihat juga. Konteksnya harus itu hati-hati nih. Jangan-jangan ternyata yang kita cantumkan situ alamat websitenya salah, alamat emailnya salah gitu loh, atau nomor HP-nya salah. Ya, mungkin kan miss ya, ini ada human error juga di situ. Itu harus kita lakukan cek dan recheck. Itu terkait pameran. Sampel itu juga perlu, tadi menarik sekali dikasihkan goodie bag supaya kita memberi apresiasi juga ke mereka. Jumlahnya cukup kecil saja karena kan mereka akan testing ya untuk produk tersebut. Kemudian juga satu lagi nih Mas Arik yang mungkin sedikit terlewat. Jadi ketika di pameran kita juga perlu melihat booth teman-teman kita lain, exhibitor kita yang lain. Karena ada kemungkinan buyer itu bisa juga dari exhibitor lain atau mungkin bukan buyer, salah satunya kita nyari supplier baru atau partner baru. Nah, itu kita bisa dapatkan di pameran. Jadi saya selalu sampaikan ke teman-teman yang ikut pameran, jangan hanya duduk di stand saja, tetapi juga harus keliling, kenalan. Networking itu suatu hal yang baik dan kembali lagi kan membuka pintu rezeki ya, silaturahmi ya. Itu nanti banyak kita nggak tahu itu akan bermanfaat. Dan juga yang juga paling utama nih, salah satu yang utama, kita juga ikut kegiatan-kegiatan trade expo lainnya. Jadi tidak hanya jualan saja, tidak hanya ke exhibitor lainnya. Tadi yang disampaikan Mas Arik, ikut juga seminar-seminar, kita biar tahu perspektifnya buyer seperti apa, ketemu juga dengan ADAC dan ITPC itu, tadi konseling di hari Jumat jam 9 sampai jam 11.30 kalau nggak salah ya. Iya, pokoknya betul. Jumat kan selesai lah, itulah. Itu kita bisa manfaatkan seluas-luasnya, kita bisa kenalan langsung dengan perwakilan perdagangan di negara tujuan ekspor kita. Kemudian tadi talk show dengan buyer, itu bagus sekali, kita bisa komunikasi dengan mereka, walaupun mungkin belum bisa dapat buyer langsung dari si buyernya tersebut, tapi kita tahu perspektifnya. Nah, itu yang paling utama, kita siapkan produknya dan jalin komunikasi setelah itu, dan mungkin nanti sebelum trade expo berikutnya kita bisa dapat order dari dia. Dan yang terakhir tadi yang business matching ya, Mas. Iya, betul lah. Nah, itu yang betul paling menarik, paling seru karena kita langsung komunikasi dengan buyer, kita harus persiapkan. Jadi saya yakin mungkin sebelum ke sana nanti Mas Arik dan teman-teman bisa bikin semacam simulasi antara buyer dan exhibitor. Pura-pura aja lah si buyer. Betul. Bagaimana exhibitornya itu bagaimana pitching, dan pitching itu kan nggak lama ya. 5 menit, saya rasa cuma 5 menit karena kan banyak sekali. Nah, dan 5 menit itu apa yang bisa kita sampaikan langsung ke buyer. Keunggulannya apa? Tadi menarik tuh. Jadi ada yang namanya USP, Unique Selling Proposition. Yang membuat produk kita berbeda dengan produk lain itu apa? Dan kita harus berpikiran selaku buyer. Jadi Mas Arik yang menarik pada waktu lalu kan selalu bilang, kita jangan ngomong produk kita yang nomor 1. Nah, ya, satunya apa buktinya? Sertifikasi. Nah, itu ditunjukkan ke si buyer tersebut. Saya yakin itu kalau kita latih, persiapan kita cukup kuat, nanti ketika pameran di Trade Expo 2002 kali ini, Mas Arik dan timnya, karena sekarang bawa teman-teman juga, bisa dapat deal yang lebih besar dibandingkan 2019 ya, Mas Arik ya. Amin Pak ya. Siap, alhamdulillah. Nah, itu tadi sekilas mengenai persiapannya. Kita akan lanjut obrolan lebih detail lagi, lebih santai, dan mungkin kita ambil kita pengen tahu juga nih targetnya mau berapa kontainer nih di tahun ini. Tapi sebelum itu kita lihat beberapa yang mau lewat berikut ini, Mas Arik.
Selama ini jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani, peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Soil stabilizer ini menggunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm, dicampur dengan semen sebanyak 15-20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di mix, diaduk, setelah padat dihamparkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah body roller untuk memadatkannya, biarkan 1-2 hari, lindungi dari hujan, setelah itu bisa dimanfaatkan. Informasi lengkap hubungi 0877 200 6311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Pertashop. Keuntungan menjadi mitra Pertashop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau. Kerjasama yang menguntungkan. Takaran dan kualitas standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Pertashop, investasi yang menjanjikan. Ya, Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik, antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari. 500 sampai 800 liter. Mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Pertashop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu? Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam ekspor. Kembali lagi di Export Talk, sebuah bincang santai mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Kali ini kita sudah memasuki episode yang ke-83. Jadi sudah 83 episode, kita mengundang ekspor yang berbeda-beda tentunya, dan juga acara ini bisa disaksikan di YouTube dan juga aplikasi Export Indonesia. Nah, oke. Kita lanjut dengan Mas Arik, mungkin bisa dilanjutkan dulu Mas Arik, ini ada sedikit kendala nih. Boleh. Untuk Trade Expo Indonesia sebetulnya kita ada beberapa target Pak untuk mengikuti Trade Expo Indonesia tersebut. Tentu kita ada beberapa ekspektasi. Kalau saya pribadi, saya ingin tambah buyer di luar dari Timur Tengah, maksudnya di luar dari Saudi Arabia. Baik itu mau di Timur Tengah sendiri ataupun di luar Timur Tengah. Jadi target saya tahun ini tambah ya setidaknya 1-2 buyer lagi untuk di luar Saudi Arabia. Sehingga tiap bulan nanti kita bisa ada atau kita bisa melakukan ekspor secara rutin, terutama untuk produk kami, Pak. Oke. Bentar. Selain itu Mas Arik,
apa namanya, saat ini kan tadi disampaikan ada beberapa peserta ya, mungkin members dari kontaineran.id ya, Mas Arik ya. Ada berapa jumlahnya itu ya, Mas Arik? Itu sekitar ada yang ikut Trade Expo ya. Yang ikut Trade Expo itu kebetulan ada 10, Pak. Ada 10. Ada 10 members. Perusahaan atau 10 produk? 10 usaha, Pak. 10 usaha. Berarti produknya bisa lebih daripada 10 ya? Bisa, Pak, iya. Karena nanti kita sistemnya seperti rak-rak gitu. Sehingga nanti teman-teman yang mengikuti pameran bisa menaruh produknya di rak tersebut, Pak. Oke. Tadi menarik produk-produknya. Saya rasa itu salah satu beberapa produk yang memang demand-nya cukup tinggi itu. Tadi sudah disampaikan, Mas Arik sudah lihat. Itu kemarin ngomongin Saudi Arabia seminggu ya, awal Oktober itu kemarin kita juga ngirim ke Saudi Arabia beras jagung dan beras ketan. Itu banyak sekali juga Mas Arik ke sana. Jadi saya rasa itu juga cukup bagus untuk kita tampilkan di situ. Mungkin Mas Arik bisa jelaskan kenapa memilih produk-produk tersebut? Apakah sebelumnya sudah ada riset dulu atau ya karena memang mereka punyanya itu, Mas Arik? Oke. Jadi saya sebetulnya di awal merintis ekspor produknya bukan langsung foodstuff atau bahan makanan, tapi kita ada essential oil, kemudian pindah ke kopi. Nah, kedua komoditi ini sebetulnya tidak jelek karena terbukti memang inquiry-nya banyak. Saya nggak pernah nyalahkan komoditasnya, Pak. Yang saya salahkan adalah saya sendiri sebagai pemilik usaha. Karena terkadang dalam proses usaha kita bertemu dengan orang-orang yang mohon maaf kurang tepat, Pak. Sehingga impact-nya, kualitasnya nggak tepat sasaran, harganya tidak masuk atau tidak bisa bersaing, dan juga konsistensinya mungkin kurang lah, Pak. Terlalu banyak, kalau saya nyebutnya terlalu banyak berbicara tapi nggak ada buktinya gitu, nggak ada buktinya. Nah, ketika misal saya sudah memutuskan bahwa produk ini sepertinya saya kurang bagus nih untuk memilih misalkan supplier atau beberapa partner gitu. Kemudian saya riset kembali, Pak. Saya riset apa sih yang menjadi produk yang mungkin bisa kita ekspor gitu. Setelah saya riset, saya ketemu dengan beberapa produk. Salah satunya adalah yang pertama saya temui itu gula merah. Saya riset gula merah ke Saudi Arabia. Ternyata bagus juga ini untuk pemenuhan umroh dan haji. Betul. Kemudian juga setelah dari gula merah terbukalah beberapa permintaan buyer. Awalnya saya hanya menawarkan gula merah aja, Pak. Dalam bentuk balok, kemudian granul dan juga cair. Tapi sambutan dari buyer, oke, kita butuh barang tersebut, tapi juga kita butuh beberapa barang lagi. Saya nggak mau trial hanya satu produk dalam satu kontainer. Saya mau trial beberapa. Jadi beliau itu sebutkan seperti kemiri, kemudian emping melinjo, kemudian juga beras jagung, kerupuk gitu, Pak. Nah, sehingga mungkin saya kali ini harus bermain atau harus berdagang di foodstuff nih untuk bisa memenuhi permintaan dari buyer tersebut. Jadi sebetulnya produk saya ini adalah permintaan dari buyer, Pak. Sehingga kita coba untuk proses dan juga kita coba untuk tawarkan kembali, ternyata masuk. Baik dari kualitas, harga. Mungkin ini udah jadi jalannya nih saya di sini, sehingga ya udah foodstuff atau bahan makanan, baik itu gula merah, emping melinjo, kerupuk, kemiri, kemudian beras jagung, beras ketan hitam kita jadikan sebagai produk kita, produk perusahaan kita untuk kita ekspor. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Dan tadi Mas Arik juga sampaikan betul bahwa konsistensi itu menjadi salah satu hal yang penting ya, utama ya. Karena kalau kita bicara kirim ke luar negeri, ekspor itu pasti jumlahnya nggak sedikit. Jadi kalau kita nggak dapat supplier yang pas, ya nanti nggak bisa fulfill permintaannya, ya tentunya akan kacau nih. Jadi
Jadi menarik nih. Mungkin Mas Arik juga bisa cerita sedikit. Tadi sebelum kita mau mulai podcast ini kan Mas Arik sampaikan ke petani dulu. Nah ini kan petani itu kan ke supplier dulu. Berarti itu salah satu hal kita pastikan ya bahwa produk itu ada. Karena kalau kita produk itu nggak ada, kita dapat inquiries, kita bilang iya, nggak bisa penuhin. Nah itu mau nyari buyer itu balik lagi itu akan susah sekali itu Mas Arik. Betul. Jadi tadi saya sempat ke petani. Jadi kebetulan tahun ini Pak rencana kontainer CV Kontainer Nusantara utamanya kita akan masuk ke produksi. Kita akan masuk ke produksi dan memberdayakan langsung petani. Tapi dalam perjalanannya ternyata ada beberapa hal yang harus disesuaikan, terutama untuk kualitas. Di mana kita tahu bahwa utamanya di sini di tempat kita petaninya kurang konsisten dalam hal kualitas. Maka dari itu kita harus ketok pintunya satu-satu dan kita coba ajarkan bagaimana untuk memproduksi sebuah palm sugar yang baik. Yang pasti nanti kita akan beli kalau misalkan gula tersebut atau palm sugar tersebut sudah mencapai kualitas tertentu yang kita inginkan. Nah, petani biasanya kalau sudah menyangkut ada pembelian dan juga harganya lebih tinggi, umumnya biasanya didengarkan, Pak. Jadi biasanya mereka itu mau untuk berubah dan berbenah. Tapi kalau kita hanya datang dan mengajari mereka bagaimana memproduksi yang baik dan benar, umumnya ya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, Pak. Jadi berarti kita nggak boleh hanya ngomong aja ya, harus action. Betul, Pak. Iya, di beberapa tahun ini saya ngalamin seperti itu. Awal-awal saya datang hanya dalam tanda kutip ya mengajari mereka, oh kayaknya nggak seperti ini nih produk akhirnya kurang bagus. Ya kata mereka cuma begini, Mas saya udah puluhan tahun kayak gini Mas, mau diapain lagi kata dia kan. Waduh ini sulit juga ya. Tapi ternyata ketika saya sudah ada distribusi, saya sudah bisa mendistribusikan produknya, sudah bisa jualan, dan saya kembali lagi ke mereka. Mereka mendengarkan ya? Ya, mereka dengan baik mendengarkan. Oh ya siap Mas, nanti saya ini gini. Jadi nanti saya benahi gini. Jadi memang kalau urusannya dengan petani, karena produsen awal, kita harus banyak bersabar dan juga kita harus pegang inquiry dulu, pegang distribusinya dulu, baru kita mungkin bisa berdiskusi dengan para petani. Ya, dan juga pembuktian kan berarti bagi mereka ini, apalagi yang datang mungkin sampaikan Mas Arik kan dia bilang saya udah puluhan tahun seperti ini yang ngomong ngajarin bisa dibilang kayak gini, baru anak kemarin sore kan mikirnya ya, mereka. Betul. Kita kasih pembuktian dan itu memang sekarang permintaan yang di luar seperti itu supaya harga kita tentunya akan menjual lebih baik ya kita harus sesuaikan begitu. Itu menarik sekali Mas Arik. Terus tadi kalau nggak salah di produknya itu ada broomstick ya, itu sapu lidi bukan ya Mas Arik? Iya betul Pak, sapu lidi. Jadi ada anggota, kebetulan bukan produk saya, tapi ada anggota yang dia memproduksi dan juga mengepul sapu lidi. Oke, itu menarik karena episode yang lalu, minggu lalu sebelum ini, itu sapu lidi yang dari Polewali Mandar, Sadariyah itu luar biasa juga, ekspornya besar. Ternyata produk yang seperti itu yang kita gunakan sehari-hari bisa laku juga dan puluhan kontainer dia jual. Jadi itu salah satu hal yang menarik nih untuk kita kembangkan. Semua produk itu ada pasarnya. Tadi Mas Arik sampaikan semuanya bisa dijual. Ya, kalau kita memang ada suatu negara yang sertifikasinya tinggi ya kalau kita bisa sesuaikan tentu harganya lebih bagus. Tetapi apabila kita tidak bisa, memang produk kita tidak mampu ya kita bisa cari pasar yang memang bisa menerima. Saya rasa yang contoh nih sapu lidi. Ini saya nggak tahu nih, ini target pasarnya kemana nih Mas Arik? Kalau yang Mbak Sadariyah itu kemarin ke India. Nah, kalau yang ini? Kalau menurut keterangan dari di Kontainer ID, beliau itu mentarget negara-negara seperti India, Pakistan gitu Bang. Karena memang dilihat dari laporan ITPC Chennai juga rata-rata palm broomstick larinya atau pasarnya ke Chennai, Pakistan dan sekitarnya. Betul. Nah, itu tepat sekali. Jadi diperkuat juga dengan riset. Riset itu sudah dibantu oleh
pemerintah Indonesia, Kementerian Perdagangan juga ada ITPC, itu ada yang namanya market intelligence. Nah, Mas Arik itu sudah membedah nih ternyata nih, dan itu perlu. Kenapa? Karena itu kan sudah langsung dari market ya, sudah dari pasar, kebutuhannya berapa banyak, spesifikasinya apa. Nah, kita tinggal menyesuaikan. Bahkan di market intelligence nih, itu ada bayarnya tuh, ada daftar bayarnya di situ. Jadi baca aja lah. Kalau orang kalau nggak mau baca, nggak mau belajar, tentu nggak mendapatkan ilmu. Tapi setelah belajar, Mas Arik contohnya itu bisa menjelaskan market intelligence itu seperti apa. Nah, ini kenapa saya undang Mas Arik, ini kita undang pelakunya Mas Arik. Kita pengen dengar langsung dari pelakunya, bukan kita selaku mungkin perwakilan perdagangan di luar atas perdagangan ITPC. Kalau kita ngomong nanti dibilangin ya ngomong doang tuh, buktinya apa. Nah, kita pengen buktinya langsung dari Mas Arik. Mungkin Mas Arik bisa jelaskan mengenai tadi contoh nih market intelligence, karena ini kan menjadi salah satu dasar risetnya Mas Arik. Betul nggak yang saya sampaikan itu tadi, dan manfaatnya apa nih bagi Mas Arik nih selaku pelaku? Betul Pak. Jadi saya ingin di podcast ini saya mau banyak terima kasih kepada ITPC, tim ITPC dan juga atas perdagangan yang udah membuat market brief dan juga market intelligence, karena itu berguna banget bagi riset kami Pak. Kami bisa mempersingkat waktu riset. Jadi kita nggak harus trial error untuk menghubungi suatu negara dan ditolak. Itu kan waktunya kan cukup lama, Pak. Jadi kita bisa mempersingkat waktu sehingga kita bisa menentukan negara tujuan ekspor yang tepat itu di mana untuk suatu produk. Sehingga saya selalu bilang kalau kebetulan saya email beberapa minggu yang lalu ke Ina Ekspor, tolong dong untuk market intelligence dan juga market brief ini dibanyakin lagi mengenai beberapa produk dan juga banyak negara nih. Para Bapak Ibu ITPC atau atas perdagangan harus update nih mengenai market intelligence dan juga market briefnya, karena itu menjadi satu-satunya sumber informasi dan juga sumber analisis kami untuk menentukan negara tujuan ekspor ini bisa nggak kita masuk ke negara tujuan ekspor ini. Karena kalau yang dari saya lihat, beberapa platform Kementerian Perdagangan seperti Inatrims dan juga exim.kemendak.go.id itu masih kurang kontekstual lah ya, kurang implementatif atau ya, aplikatif betul. Ya, kurang aplikatif mungkin ya, kurang aplikatif sehingga isinya sangat tekstual. Jadi kita bisa baca di platform tersebut, Inatrims dan juga Exim, tapi kita belum tentu paham karena itu berisi peraturan internasional, dan juga kalau kita belum tentu paham juga tidak bisa mengaplikasikan dalam bisnis kita. Sehingga, dan beberapa minggu yang lalu saya juga diundang oleh Inatrims untuk nge-zoom seperti ini Pak, nge-zoom dan kita berdiskusi lah. Dan kemudian saya coba untuk bilang ke tim dari Inatrims, coba buat yang lebih simpel supaya itu bisa dibaca, bisa dimengerti, dan juga yang paling penting kita bisa mengaplikasikan. Sebetulnya peraturan tentang health certificate ini apa sih yang menjadi dasarnya? Apakah dia harus membuat uji mikrobiologi, uji cemaran logam dan mikrobiologi dan yang lainnya, sehingga memang betul-betul riset di market brief atau market intelligence dari ITPC dan atas perdagangan itu masih jadi satu-satunya menurut saya sumber analisa yang komprehensif dan juga aplikatif. Oke, siap. Jadi betul ya apa yang dirasakan oleh pelaku usaha di sini oleh Mas Arik, bahwa market intelligence itu menjadi hal yang salah satu yang utama karena itu aplikatif sekali. Di situ sudah ada peraturannya dijelaskan lebih detail, bahkan tadi saya sampaikan di situ ada daftar buyernya yang kita bisa langsung kontak. Walaupun tentu kembali lagi kalau kita mau kontak ya kita harus persiapkan dulu. Kita nggak mungkin kontak langsung bilang, oh kita punya ini harga segini,
tolong bisa dibeli segini ya kan, nggak mungkin seperti itu. Kita harus pelajari dulu Betul. apa namanya persyaratannya seperti apa. Bahkan kita perlu riset dulu nih karakter perusahaannya. Itu mungkin nanti Mas Arief juga bisa dalamin lebih lanjut. Bahkan kita bisa lakukan personal approach lah ke mereka. Jadi tentunya dengan kita lakukan seperti itu nanti akan dengan lebih mudah mendapatkan inquiries atau mungkin order. Harapan kita juga langsung bisa pecah telur. Nah, ini kita pengen tahu juga nih Mas Arief nih dari tahapan. Tadi kan kita khususnya kita bicara tahapan-tahapan yang untuk mendapatkan buyer. Dan Mas Arief itu juga ada yang namanya kontaineran ID. Tadi juga disampaikan kalau saya salah nggak lihat ada Inamate ID ya. Itu apalagi tuh Mas Arief? Beda Jadi dengan ID? beda Pak, itu turunannya. No, turunannya. Turunannya aja. Jadi tahun 2020 saya lihat ada pemerintah atau Kementerian Perdagangan buka seperti tim untuk membuat yang namanya video perkenalan profil usaha, baik itu perusahaan maupun produknya. Nah, saya lihat di sana ternyata memang kita kekurangan perkenalan mengenai perusahaan dan juga produk. Utamanya kalau kita mau ke luar negeri atau mau ekspor, biasanya kita diminta oleh si buyer ini, tolong dong company profile-mu diubah ke bahasa, misalkan kalau ke Argentina misalkan bahasa Spanyol atau bahasa Portugal gitu. Jadi kita harus merubah isi atau bahasa dari company profile tersebut untuk menjadi tools marketing kita. Kenapa kalau saya berpikir kenapa nggak sekalian kita kenalkan produk dan juga perusahaannya sebagai profil usaha dalam bahasa asing. Jadi terbentuklah yang namanya Inamate ID. Nah, untuk saat ini Inamate ID baru ada 3 bahasa. Yang pertama adalah Inggris, yang kedua adalah Arab, dan yang ketiga adalah Chinese atau Mandarin. Jadi kita fokus ke 3 bahasa tersebut. Kalau memang nanti baik ya, maksudnya nanti lanjutkan ke beberapa bahasa lain. Siap. Terus itu isinya apa? Video atau website ya, Mas Arief? Video Pak. Jadi video yang menggunakan video tentang profil bisnis yang menggunakan voice over dan juga subtitle bahasa asing, baik itu bahasa Inggris, Arab, dan juga Mandarin. Sudah ada videonya sekarang? Sudah ada Pak, 1 Pak. Baru kita produksi, insya Allah nanti kita launching pas T juga nggak apa-apa Pak. Tapi rencana kita tanggal 28 sih Pak, 28. Tapi pas T juga boleh sih kayaknya. Oke, nanti kita atur lebih lanjut lah mengenai hal tersebut. Kita diskusi lebih aplikatif lah bahasanya ya, Mas Arief ya. Kami sepakat kita harus memberikan sesuatu hal yang bisa langsung dilaksanakan gitu. Terus kemudian nanti kita ketemu di Trade Expo Indonesia ini kan antara tanggal 19 sampai 23 nanti kita juga akan hadir. Saya akan ajak teman-teman kami untuk hadir juga ke booth-nya Mas Arief, karena kan kita juga akan keliling, nanti bisa kita bikin semacam pitching atau mungkin pertemuan singkat lah di booth-nya untuk menjelaskan produk masing-masing tersebut. Nah, kemudian kita bicara yang tadi nih Mas Arief nih, target. Selalu penasaran kalau teman-teman itu atau pelaku usaha itu kan targetnya apa? Kita mengikuti pameran, pasti targetnya order. Kalau kemarin Mas Arief bisa dapat 1 kontainer, ini pasti ada target nih yang diharapkan atau teman-teman ya, atau di setting lah ini apa. Boleh tahu nggak nih ada target berapa nih ikut pameran ini? Betul. Jadi target kita itu sebetulnya bukan kontainernya Pak, tapi buyernya. Jadi kita ingin memperluas pasar dengan menggait buyer baru, yaitu di luar Saudi Arabia. Untuk kuantitas berapa kontainernya itu nanti mungkin urusan nomor 2 lah. Yang penting kita bisa membuka pasar dulu, barangnya cocok, bisa dipromosikan dan diterima dengan baik, baru kita naikkan pelan-pelan untuk kuantitasnya. Kita rayu pelan-pelan untuk menaikkan kuantitasnya. Jadi target utama di Trade Expo Indonesia 2022 adalah
1 atau 2 buyer baru lagi, Pak. Jadi target kita cukup simpel, tapi memang saya yakin itu berdampak lah untuk perusahaan kami. Nah, ini kan tadi ada 10 pelaku usaha ya yang ikut ya. Berarti tiap-tiap pelaku usaha pasti punya target masing-masing juga kan, Mas Arik? Karena kan produknya berbeda. Saya rasa tadi 1 sampai 2 per perusahaan itu oke. Jadi satu booth lah bisa dibilang. Mas Arik itu bisa sampai 20 buyer baru untuk itu tadi. Saya rasa itu sudah, dan saya yakin sama pelaku karena ini kan berkumpul nih, nanti bisa akan saling support. Jadi umpamanya nih dia dapat buyer ini ke negara Saudi umpamanya, ternyata dia nggak cukup kuantitasnya, ya bisa dengan pelaku usaha yang lain. Atau ternyata tadi yang menarik, ketika kita nawarkan ke buyer ini di Saudi atau mungkin tadi negara baru ya, Argentina lah umpamanya, kita juga tawarkan produk yang lain, sampel yang lain yang itu punyanya teman kita. Nah, itu satu hal juga yang salah satunya untuk mengembangkan pasar. Jadi betul yang disampaikan Mas Arik, tidak bisa tiba-tiba kita langsung mendapatkan order. Ya, memungkinkan juga apabila kita pas langsung ketemu buyer yang pas, harganya kita juga pas, nah itu bisa akan langsung terjadi deal tadi di business matching sebagai contoh. Nah, setelah itu baru prosesnya berlanjut. Nah, itu bisa kita lakukan juga. Dan sebelum pameran tentunya sudah lakukan persiapan, sudah lakukan riset. Saya yakin juga Mas Arik itu juga sudah email ke calon-calon buyer untuk datang di trade expo tersebut, karena kalau belum kan ya bisa saja dapat buyer, tapi tentunya akan challenging karena akan si buyer itu tadi Mas Arik juga sampaikan dia akan keliling juga ke tempat yang lain. Jadi dia juga cari supplier juga sebetulnya. Jadi dengan kita komunikasi awal, kita sudah minta mereka untuk datang ke booth kita, tadi itu menarik, dan bisa juga nanti disampaikan ke ADAC dan ITPC untuk follow up. Nah, ini buyernya sudah ada di sini, kita sudah ada komunikasi, tolong di backup, dan itu akan lebih mudah dan kita akan lebih lebih kuat untuk supportnya ya Mas Arik ya. Karena kembali lagi pemerintah itu kan fasilitator. Deal bisnisnya tetap si pelaku usaha dengan buyer. Kita nggak mungkin menekan buyer, oke beli ya, mungkin nekannya bisa aja, oke ambil sampel bisa. Tapi setelah itu kalau sampelnya nggak sesuai ya dia nggak akan meneruskan. Jadi diperkuat di produk ya Mas Arik ya. Betul. Nah, thank you Mas Arik, terima kasih luar biasa pencerahannya sudah disampaikan ke para pelaku UKM, pelaku usaha yang ingin ikut di pameran internasional Trade Expo Indonesia, tahapan-tahapannya seperti apa dalam rangka mendapatkan buyer. Nah, tapi sebelum kita tutup nih obrolan kita nih Mas Arik nih, kita ingin ya mungkin tadi tahapan tersebut dirangkum atau mungkin di semacam closing statement lah dari Mas Arik dan untuk memberikan motivasi ke kita semua ketika mengikuti Trade Expo Indonesia tuh tahapannya apa saja, terus kemudian goals-nya nih mungkin tadi bisa dirangkum ke Mas Arik apa dan yang menyemangati kita itu apa nih untuk mengikuti Trade Expo Indonesia. Silakan Mas Arik. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi kalau saya pribadi, saya selalu mengamalkan bahwa dalam proses kita ada proses dan juga hasil. Saya umumnya tidak terlalu banyak memikirkan hasil dan goal gitu Pak. Paling hanya 5% dari pusat pemikiran saya ada di hasil dan juga goal. Karena hasil ini nggak bisa kita ubah, nggak bisa kita otak-atik, itu udah rezeki dari yang di atas lah. Yang bisa kita otak-atik adalah persiapan, usaha kita dan juga doa. Ini kita bisa sesuaikan. Jadi buat apa kita memikirkan hal yang nggak bisa kita ubah sampai kita lupa dengan hal-hal yang mungkin kita bisa ubah, yaitu usaha kita. Nah, dalam hal Trade Expo Indonesia ini tentu saya fokus terhadap persiapan, baik itu dekorasi, kemudian produk, kemudian sampelnya, dan juga tools promosi, baik itu brosur maupun kartu nama dan yang lainnya. Selain itu juga saya ingin aktif untuk mengikuti acara-acara yang ada di lantai 2 nantinya, baik itu business counseling, business matching, talk show, dan atau apapun. Selain itu juga kita
selalu mempersiapkan diri tentang apapun yang mengenai product knowledge, produk perusahaan. Karena kadang di Trade Expo Indonesia kita nggak tahu buyer kita itu datang dari mana. Kadang nggak selalu buyer mengunjungi booth kita. Kadang ketemu di toilet mungkin, kadang ketemu di musola mungkin, kadang ketemu di pintu keluar mungkin. Ya, semua bisa terjadi di pameran tersebut. Jadi sebaiknya kita fokus aja terhadap persiapan kita dengan baik, dengan matang, sebagus dan sebisa kita. Lainnya yang nggak usah dipikirin, nggak usah banyak terlalu banyak pikiran. Kita cukup persiapkan dengan baik aja. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Haris. Terima kasih. Siap. Jadi Mas Arik ini memang betul, semuanya intinya di persiapan. Hasil target itu pasti ada, karena kan kita mempersiapkan untuk mendapatkan target apa. Tapi yang disampaikan Mas Arik tadi, jangan usaha kita itu diwajibkan untuk berusaha, ikhtiar. Itu yang menjadi penekanan dari Mas Arik. Jadi persiapan itu apa, usaha itu apa ya? Tentunya di persiapan yang kuat, tentang produk yang kuat, pengetahuan. Tadi menarik sekali. Kita ketemu buyer itu bisa di mana saja. Tidak hanya tadi di booth, tidak hanya di lantai 2, bahkan yang mungkin papasan mau ke toilet, terus pagi sholat, itu salah satu cara untuk kita bisa komunikasi ke buyer. Dan tentunya itu kita harus kuatkan dengan pengetahuan produk kita. Itu menarik sekali, Mas Arik. Jadi luar biasa pencerahan dari Mas Arik. Kita yakin bahwa ekspor itu menjadi suatu keharusan ya Mas Arik ya. Kedepannya memang negara yang kuat itu adalah negara yang berbasis ekspor, dan dengan salah satunya mengikuti Trade Expo Indonesia ini berarti memamerkan produk kita untuk bisa dijual ke pasar dunia. Dan Mas Arik tadi sudah memberikan informasinya, motivasinya kepada para pelaku usaha bahwa ekspor itu tahapannya demikian, tahapan mengikuti pameran demikian, dan yakin bahwa hasil itu tidak mengkhianati usaha ya atau proses ya. Jadi proses yang dilakukan, persiapan yang dilakukan dengan maksimal, kita yakin bahwa hasilnya tentu juga akan diberikan yang maksimal. Nah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan ke Mas Arik atas pencerahannya. Semoga sukses di Trade Expo Indonesia tahun 2022 kali ini, mendapatkan order yang ya walaupun tidak memikirkan target tadi ya hasil ya, pasti saya yakin akan mendapatkan hasil yang lebih besar dibanding 2009. Kita ketemu nanti Mas Arik secara langsung di Trade Expo Indonesia. Siap Pak Haris. Siap. Dan bagi pemirsa Export Talk, selalu ikutin acara ini karena kita akan memberikan motivasi yang lebih dan lebih lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam ekspor.